Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap. Apa itu revaluasi aktiva tetap? Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Mengapa? Hal ini ditujukan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, hasil revaluasi bisa merepresentasikan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya. Berikutnya, apa syarat pengajuan evaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan? Yang pertama, telah memenuhi semua kewajiban pajak sampai dengan masa pajak terakhir sebelum dilakukannya revaluasi. Yang kedua, perusahaan yang mengajukan adalah WPDN Badan dan PUT, tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US dollar. Yang ketiga, revaluasi aktiva tetap hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sekali. Yang keempat, revaluasi aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar pada saat penilaian yang telah ditetapkan oleh ahli penilai. Yang kelima, penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk 3M penghasilan yang merupakan objek pajak. PPh Final Pasal 19 dikenakan tarif sebesar 10%. Atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula. Subjek pajaknya adalah perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap. Kapan saat terutangnya? PPh Final Pasal 19 terutang saat dilakukan revaluasi aktiva tetap yang menimbulkan selisih lebih di atas nilai sisa buku fiskal yang semula. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporannya? Penyetoran dilakukan paling lama 15 hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan, atau paling lama pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal perusahaan memperoleh keputusan persetujuan pembayaran angsuran. Penyetoran dilakukan dengan cara setor sendiri melalui SSP dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 416. Seperti halnya PPh Output lainnya, pelaporan dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, sekarang bagaimana jika aktiva tetap dialihkan? Bila aktiva tetap dialihkan sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru bagi kelompok 1 dan 2, atau dialihkan sebelum melewati 10 tahun bagi kelompok 3, 4, bangunan, dan tanah, maka dikenakan PPh Final 10% beserta tambahan PPh Final sebesar tarif tertinggi PPWP Badan Dalam Negeri 25% dikalikan selisih revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal dikurangi PPh yang telah dibayar. Agar lebih paham, mari kita berlatih bersama menjawab ilustrasi berikut ini. PT Peta akan melakukan revaluasi atas peralatan perusahaan yang dibeli pada Januari 2019. Peralatan tersebut memiliki nilai buku fiskal sebesar 80 juta rupiah. PT Peta sebelumnya telah mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan pada Desember 2019. Atas revaluasi tersebut, diperoleh bahwa nilai wajar peralatan menjadi sebesar 85 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa PPh Final yang harus disetor PT Peta? Pertama-tama, kita harus mengetahui berapa selisih lebih revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal semula. Nilai revaluasi 85 juta, nilai sisa buku fiskal 80 juta, sehingga diperoleh selisih sebesar 5 juta. Nah, 5 juta kemudian menjadi dasar pengenaan pajak dalam perhitungan PPh Final Pasal 19.
Tarifnya seperti yang telah di-state di awal sebesar 10%. PPh terutang yaitu 10% dikalikan 5 juta. Jadi, PPh final yang harus disetor oleh PT Peta adalah Rp500.000. Selanjutnya, ke pengisian SPT. Yang pertama, kita harus menandai bahwa ini adalah SPT normal. Masa pajak Desember 2019. Bagian A, kita mengisi identitas PT Peta berupa NPWP, nama, dan alamat seperti yang telah disebutkan pada soal. Kemudian bagian B, pada poin 11 kita mengisi selisih lebih revaluasi aktiva tetap, kode akun pajak 411128, kode jenis setoran 416, nilai objek pajak 5 juta, tarif 10%, PP yang disetor sendiri Rp500.000, terbilang Rp500.000. Bagian C lampiran, kita melampirkan satu lembar surat setoran pajak, tidak dilampirkan bukti potong ataupun daftar bukti potong karena tidak dilakukan mekanisme pemotongan. Kemudian bagian D, pernyataan dan tanda tangan, diisi dengan nama NPWP dan tanda tangan dari direktur, kemudian cap perusahaan, dan tanggal penyampaian SPT. PPh final yang terutang disetor sendiri oleh PT Peta melalui SSP. Isi SSP adalah NPWP, nama, alamat dari PT Peta, kemudian kode akun pajak 411128, kode jenis setoran 416, uraian pembayaran, PPh pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap, jumlah pembayaran Rp500.000, kemudian wajib pajak penyetornya, tempat, tanggal penyetoran maksimal tanggal 15 bulan berikutnya, kemudian tanda tangan nama jelas dari direktur beserta cap perusahaan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.